Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah pagi ini tentang Big Data Science untuk pembahasan konsep association rules mining. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan dulu untuk saya ada upload video ya di e-kampus, tapi saya lihat rata-rata udah pada lihat. Cuman ini takut kalau ada yang belum sempat lihat ya. Jadi saya kasih contoh gimana nih caranya. Cuman dengan Excel kita bisa ngegali cerita dari data yang kelihatannya tanda kutip ya sedikit gitu kan. Wah, cuman datanya segini, cerita apa yang kita bisa dapat? Ternyata ada banyak. Tapi nanti kita juga akan bahas di video itu, dan kita juga nanti hari ini akan bahas nanti kita akan lihat nih konsep association rules mining. Seperti biasa, kelihatannya agak ngejelimet padahal enggak. Tapi nanti di terakhir saya akan kasih lihat bahwa kalau pakai software itu gampang banget. Loh Pak, terus ngapain kita belajar jelimet ini? Karena kita yang Kara, ya Allah, nak. apa tuh? Karamel. Wah, kenapa tuh anaknya tuh? Oke, gak apa-apa, itu seru. Apa tadi? Oh iya, nanti gini, kenapa kita belajar yang jelimet? Karena di software itu gampang banget, kita yang harus ngasih instruksi. Oh, nanti software harus gini, harus gini, harus gini. Jadi nanti ngerubah parameter itu gampang banget. Jadi jangan sampai kita ngerubah-rubah parameter tapi begitu hasilnya keluar kita bingung. Apa ini? Apa ini? Kita harus tahu cerita di belakangnya supaya kita bisa mengomandanin si komputer ini. Oh, kamu gini, kamu gini. Begitu dapat hasilnya, oh ini artinya ini. Action yang harus dilakukan apa? Oke? Bentar ya. Tadi itu udah masuk. Mana dia screen-nya? Oke, ini dia. Konsep association rules mining. Seperti biasa, agendanya hari ini kita pertama akan lihat nanti kuliah sebelumnya, review quiz, kemudian masuk ke bahasan hari ini, dan review mingguan tugas kelompok. Nanti kita akan bahas itu videonya, dan review dari tugas berikutnya. Oke, di kuliah sebelumnya kita udah belajar tentang apa itu klasifikasi. Buat apa sih? Dari namanya kita udah tahu, oh klasifikasi. Jadi kita mengklasifikasikan, misalnya apa ya, yang gampang. Ayam itu apa sih? Unggas. Oh, misalnya, apa ya? Kucing itu termasuk apa? Karnivora, termasuk binatang, termasuk apa? Klasifikasi kan? Oke, yang kedua, decision tree. Apa itu decision tree? Dari namanya yang gampang. Kan ada gambarnya itu kan, gambar pohon, terus ada dahan, ada leaves-nya, cabang-cabangnya, ada daun-daunnya. Jadi keputusan itu diambil dari percabangan-percabangan yang kita buat sendiri. Tapi yang penting di sini kita milih percabangannya seperti apa. Yang membuat cabang itu siapa? Atribut. Jadi kayak contoh di minggu kemarin kan, mau umur atau jenis kelamin yang duluan. Kalau umur, ntar kan ada, oh hitungannya begini. Oh kalau misalnya jenis kelamin ini. Sehingga akhirnya kita dapat kesimpulan, oh harusnya ini duluan atributnya. Ya nggak? Terus yang ketiga, apa itu hierarchical clustering? Hierarchical clustering, yang gampang waktu itu, dia pertama dibagi-bagi nih. Mana yang deket dikelompokin jadi satu. Ntar
Ini udah jadi satu. Tadi kan waktu itu kan contohnya apa? Negara-negara bagian di Kanada gitu kan. Toronto sama Ontario gabung jadi satu. Ini contoh aja ya. Saya lupa itu sebenarnya yang deket yang mana ya. Toronto sama Ontario deket gabung jadi satu. Terus Toronto, Ontario sama Ottawa deket nanti gabung lagi jadi satu sehingga nanti ujung akhirnya adalah satu klaster besar yang isinya adalah semua. Kurang lebih kayak gitu. Yang nomor 4 sebenarnya apa ya namanya ya? Prinsipnya sama. Karena apa? Tadi di hierarchical ngelihat yang paling dekat kan. Nearest neighbor itu juga ngelihat yang paling dekat. Tapi dia di sini ngelihat dalam scatter plot, dalam bentuk apa? Diagram titik-titik. Ya nggak? Dan waktu itu kan pertama kita kasih contoh. Kalau misalnya dia cuma ngambil satu yang paling dekat. Oke, udah dapat kesimpulan dia ini ada customer baru. Dia masuk ke service yang mana nih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Lihat yang paling dekat siapa titiknya? Oh si Anu, nomor berapa dia? Nomor 4, service paling tinggi. Tapi kalau cuma ngambil satu, ada kemungkinan salah. Karena apa? Kemungkinan satu titik yang diambil yang paling dekat itu adalah outlier. Orang yang beda sendiri. Jadi sebenarnya satu titik yang terdekat itu pun sebenarnya dia nggak menggambarkan bahwa dia adalah service nomor 4 dalam hal ini. Makanya kenapa diambil titiknya tuh lebih banyak. Pertama tadi satu kan, yang paling dekatnya. Diambilnya 5. Udah dari 5 itu, mayoritas itu di service berapa? Service 3 gitu kan. Oh, jadi benar nih. Yang benar adalah service 3. Yang tadi yang paling dekat di service yang paling dekat itu dia service 4 itu kemungkinan outlier. Oke, itu nearest neighbor. Yang kelima, evaluation matrix di classification. Jadi di sini kita banyak kenal bahasa-bahasa aneh gitu ya. Ada Jaccard Index, ada lagi yang namanya confusion matrix. Oke, jadi intinya kalau si Jaccard Index itu cuma mengukur kalau misalnya algoritma ini udah tepat atau enggak dipakai. Nanti ada Jaccard Indexnya berapa. Kalau misalnya mendekati 1 seperti apa, kalau kurang dari 1 seperti apa. Kalau confusion matrix, nah namanya aja confusion matrix. Jadi dia bukannya dia bingung, dianya sih nggak bingung. Tapi dia pengen menggambarkan ini loh matriks untuk menghindari kebingungan. Kok bisa? Jadi gini, confusion matrix di situ kita kenal ada 4 istilah. Yang pertama apa? True positive, true negative, false positive, false negative. Ya kan? Yang gampang gini. Dari kata-katanya true positif, berarti yang benar-benar positif. Udah teridentifikasi positif dan benar. True positif. True negatif, teridentifikasi negatif dan benar. False positif, dia false positif. Teridentifikasi positif secara salah. False positif kan? Teridentifikasi positifnya tapi salah. Yaitu kemarin contohnya yang saya kasih, dia teridentifikasi positif teroris. Padahal ternyata enggak gitu. False positif. Kalau false negatif, dia dibilang bukan teroris. Walaupun dia bawa basoka, bawa granat, bawa celurit, bawa apa, tapi teridentifikasinya bukan teroris. Itu false negatif, salah kan? Jelas-jelas bawa basoka, bawa granat, bawa apa, mau ngapain coba kalau bukan tentara, ya nggak? Itu cuma contoh aja. Oke, sekarang kita akan lihat quiz kemarin. Contoh dari aplikasi teknik klasifikasi apa aja sih yang paling banyak dipakai dan kita udah sering merasakan? Spam filter email. Jadi zaman dulu kalau filter itu belum ada, belum dipakai, itu banyak banget kita terima email sampah gitu. Oh, ada junk mailnya apa ya, penawaran produk, ada orang mau nipu, bilang apa,
dari Nigeria, raja apa, mau ngasih duit, kayak gitu-gitu kan. Sekarang udah sangat dikit banget, bukan berarti nggak ada sih, udah sangat minim banget, bisa dibilang hampir nggak ada. Karena udah ada apa? Spam filter ini. Yang kedua, pengenalan objek pada gambar. Wah, ini yang paling gampang, walaupun kan banyak contoh lain yang lebih rumit. Yang gampang ini aja. Kalau kalian punya kamera DSLR ya, kamera digital, zaman dulu kan begitu mau moto, ada orang udah langsung dikotakin orangnya kan. Dia udah kenal muka orang tuh. Handphone kan sekarang juga gitu kan. Mau difoto, udah ada kotak orangnya. Bahkan kalau misalnya handphone yang canggih atau kamera yang canggih, mau ada 5 orang, kelihatan semua 5-5 tuh dikotakin mukanya tuh, kelihatan. Oke, pengenalan objek pada gambar dalam hal ini, tadi contohnya muka kan. Dalam membangun decision tree, bagaimana cara kita mengetahui atribut mana yang terbaik untuk dipakai, ya kan? Yang tadi mau pakai yang age atau sex, mau pakai umur atau jenis kelamin. Dengan cara apa? Lihat yang information gain-nya paling tinggi. Oke. Ini rata-rata udah benar semua jawabannya. Dalam hierarchical agglomerative clustering, kita mengelompokkan elemen yang memiliki jarak terdekat. Ini sama dengan k nearest neighbor. Oke. Dalam k nearest neighbor, mengapa kita tidak boleh hanya mengambil satu titik terdekat? Karena kemungkinan ada outlier, karena menghasilkan model yang jadi terlalu kompleks. Ini teknis banget, tapi kalau saya boleh bilang secara sekilas gitu ya, karena dia cuma satu, dia perlu layering banyak di algoritmanya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya modelnya udah banyak, dia udah cukup general, udah cukup mewakili, jadinya layering algoritmanya juga nggak banyak. Gitu. Oke? Dalam menentukan berapa nilai K, kita menggunakan titik elbow yang sama dengan K-means. Iya, ini. Betul. Karena ini pada prinsipnya si K nearest neighbor itu juga sama dengan si K-means. Itu apa ya, bahasanya gampang, sekeluarga deh gitu. Makanya kenapa cara untuk nentuin berapa banyaknya K itu bisa lewat dibikin grafiknya, kita ambil elbow-nya gitu. Oke? Sekarang kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu konsep association rules mining. Kita akan lihat pertama di sini. Association rules mining itu ngapain sih? Ini kan bahasanya ada banyak ya, tapi yang gampang ini. Pertama, kita pengen lihat, misalnya apa ya? Kalian punya toko, punya Indomaret, punya warung, punya apalah. Ya. Punya dong datanya, data transaksi historical, ya kan? Ada nih. Udah misalnya data setahun deh, punya data setahun. Orang tiap hari beli data ada ribuan. Kelihatan dong di situ. Oh, ini orang kalau misalnya dia beli Aqua, dia habis itu beli apa lagi? Ada sih yang cuma beli Aqua doang gitu kan. Ada yang habis beli Aqua terus dia beli apa? Misalnya. Oh, ada yang beli Aqua terus beli permen. Ada yang beli Aqua terus beli kacang. Ada yang beli Aqua terus beli ciki misalnya. Jadi startnya dari Aqua, oh habis itu beli apa? Dan ini nggak bisa dibolak-balik. Jadi misalnya ada yang beli ciki terus beli Aqua, karena itu hitungannya beda nanti. Jadi ini nggak bisa dibolak-balik. Beli Aqua terus beli ciki itu beda sama beli ciki terus beli Aqua. Oke? Karena nanti kita akan lihat di confidence-nya itu akan beda levelnya. Ya, itu istilah doang. Oke? Tapi ini kita punya data. Oh, ada yang habis beli Aqua, beli apa? Ada yang habis beli apa ya? Coca-Cola, terus beli apa? Ada yang habis beli roti, terus beli apa, beli apa, beli apa. Ada kadang-kadang yang belinya 2, 3, 4, ada yang cuma 1 kan. Jadi semua itu dikatakan sebagai item set. Jadi ini ada satu orang cuma beli 1, yaitu item set yang isinya 1. Ada yang beli 3, itu item set yang isinya 3. Oh, ada yang beli 10, item set isinya 10. Oke? Jadi itu dibilang istilahnya item set karena kita mau kita mau ngelihat
yang paling banyak apa sih? Jadi misalnya, contoh yang tadi apa? Aqua. Ini kalau dari semua data yang kita punya, ini orang habis beli Aqua, paling banyak beli apa? Karena kita kan nggak mungkin cuma ngarang-ngarang doang. Oh, kayaknya seingat saya ini. Enggak, kita pakai data. Oh, dari data, ini ada datanya. Yang paling banyak habis beli Aqua, dia beli misalnya ya, permen. Nah, kita udah dapat datanya. Kita udah dapat kesimpulannya. Sekarang kita tinggal ngambil keputusan kan. Apa kita mau bundling nih, Aqua sama permen? Ya enggak? Mau dibundling aja, atau mau dibundling terus didiskon, atau mau gimana? Ya kan? Atau mungkin bahkan kita tahu nih, oh berarti Aqua sama permen sama-sama laku misalnya. Orang pasti akan beli dua nih. Bisa jadi justru sebaliknya, nggak dibundling. Tapi Aqua dibundlingnya misalnya sama kacang, permen dibundlingnya sama apa ya? Sama apa sih? Permen misalnya, sama coklat misalnya. Kenapa kita bikin kayak gitu? Di lapangan bisa banyak kemungkinan. Karena apa? Kita pengen tahu confidence-nya ternyata kalau misalnya tinggi banget, jadinya orang emang pengen banget ngambil Aqua dan permen, otomatis jadinya si kacang sama si coklat ikut keambil. Karena misalnya tadinya kacang sama coklat nggak terlalu laku misalnya kan. Oh kita pengen biar bareng gimana nih? Cari yang confidence level yang tinggi, yang orang emang bela-belain banget. Apa sih Aqua sama Ciki sama apa tadi misalnya sama permen. Aqua sama permen. Oh ini confidence paling tinggi. Ya udah ada barang yang nggak laku. Oh ada tuh. Ya udah kita gabungin ke situ. Karena keputusan tuh bisa banyak, bisa macam-macam. Tergantung sikon kan. Ada tadi kalau yang paling simpel, paling gampang, udahlah aku sama permen bundling jadi satu. Atau oh ya udah kita pengen meningkatkan penjualan, aku sama permen bundling kasih diskon. Nah, itu tujuannya. Jadi kenapa sih Pak? Apaan sih association rules mining ini? Itu ternyata kegunaannya kita udah banyak ngalamin sendiri di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kalian nih ke Indomaret, ke Giant udah nggak deh, ke Hero ya, ke Hero, ke Transmart, ini kenapa sih ini ada barang di bundling gini gitu kan, dijadiin satu kan, beli satu dapat dua misalnya. Atau kan sering kan kayak gitu kalian lihat kan. Ini dibundling berdua, ini dibundling tiga, ini dibundling berapa gitu. Atau misalnya, oh kalau beli dua ini bisa nebus ini harganya berapa gitu. Itu semua keputusannya dibuat ada dasar datanya. Kenapa sampai oh ini dibundling dua, oh ini dibundling tiga gitu. Dari mana? Dari sini, dari association rules mining. Dan ini nggak susah kok, beneran. Jadi kita cuma ngelihat, tadi kan dari cerita saya apa? Aqua sama permen. Oke dilihat kan, mana yang paling sering nih? Yang paling fit in, yang paling banyak. Aqua permen, aqua permen, aqua permen. Oh itu yang paling banyak. Oke, itu yang kita lihat kan. Aqua dan permen. Terus relation, apa namanya? Tipe relationship-nya seperti apa? Apa di aqua permen aja atau yang banyak tuh aqua permen plus apa misalnya. Ya kan? Oke. Sampai sini masih bisa gampang. Nah, sekarang kita mulai ke istilahnya dulu. Pertama, untuk melihat dari apa namanya? Performance measure tuh apa sih bahasa Indonesianya? Kita mau ngelihat nih ukuran dari kinerjanya tuh seperti apa dari bentuknya support. Maksudnya gimana? Support itu akan dilihat pertama, ini seberapa sering si aqua dan permen ini muncul. Dengan cara, ini bentuknya persentase. Aqua permen dibagi total transaksi semuanya. Supaya ini bisa kelihatan nih, ini si aqua permen ini, jadi bukan aqua aja, bukan permen aja ya. Ini item set aqua permen ini dibandingkan dengan seluruh transaksi, dia seberapa besar. Itu yang mau dilihat nih. Jadi makanya kenapa di sini rumusnya itu adalah, sebentar ya. Di sini rumusnya adalah ini, semua. Jadi N-nya itu kan adalah total transaksi ya.
Jadi makanya kenapa dilihatnya total. Dia pengen ngelihat ini secara keseluruhan. Si Aqua permen ini berapa persen dari keseluruhan. Oke, berikutnya. Confidence. Kalau confidence itu kita ngelihat di sini nih. Ini rumusnya ada kan. Beda sama yang tadi. Kalau tadi total transaksi. Kalau ini enggak. Aqua permen dibagi Aqua. Jadi frekuensi dari Aqua dan permen dibagi frekuensi dari Aqua aja. Itu yang dinamakan confidence. Jadi dia pengen ngelihat seberapa sering Aqua permen ini muncul relatif terhadap si Aquanya. Makanya tadi saya bilang Aqua permen beda sama permen Aqua. Karena kalau permen terus Aqua, dibaginya bawahnya permen. Kalau Aqua permen, dibagi bawahnya Aqua. Oke, itu kan dari sisi matematis. Kalau dari sisi logiknya gampang gini. Orang kalau dia mau beli Aqua, itu logiknya dia haus. Oke, ini orang yang haus, rata-rata beli permen juga. Itu logiknya. Kalau yang permen, dia mau beli permen dulu, berarti apa? Dia bukan haus dong, ya kan? Beli permen. Dia beli permen misalnya apa sih? Ada orang yang kalau bahasa Inggris itu sweet tooth ya, apa ya? Emang doyan. Logikanya mungkin karena dia haus, seret, dia belinya Aqua. Padahal kan sebenarnya dia bisa beli Coca-Cola, dia bisa beli apa, tapi dia belinya Aqua. Oke? Itu tadi untuk si confidence. Sekarang berikutnya, yang terakhir. Sebenarnya cuma ada 3 kok istilahnya. Cuma ada 3. Tadi apa? Support, confidence, sama ini terakhir lift. Kalau lift itu kita lihat di sini. Kalau tadi kan total transaksi, terus total Aqua. Nah ini dilihat benar-benar Aqua dan permen dibagi Aqua dikali permen. Jadi ini pengen ngebandingin antara, nanti kita udah buat rules-nya. Kita udah punya ekspektasinya. Oh, Aqua permen ekspektasinya sekian. Ternyata aktualnya berapa? Itu membandingkan antara si aktual yang atas dengan expected. Gampang kan? Tenang aja, ini cuman kelihatan. Ini kan apa sih ada keriting-keriting gini. Ini cuman kelihatannya doang rumit. Nanti begitu kita masukin ke angka, cemen. Gitu. Oke? Jadi, association rule mining itu paling banyak dipakai di mana? Market basket analysis. Yang tadi saya bilang, di Indomaret punya transaksi historical datanya banyak nih kan. Buat apa sih? Kapan kita perlu ngebundling? Kapan kita bisa tanda kutip, nempelin nih ada barang yang nggak terlalu laku, tempelin dong ke barang yang laku biar dia ikutan dibeli. Kurang lebih kayak gitu, ya kan? Karena misalnya kita sering banget gitu ngelihat, oh ini kok ada ini, kok ini di bundlingnya sama ini, kok beli ini dapat ini, walaupun kita senang misalnya kan, beli ini dapat ini, sebenarnya kok dia rugi dong? Enggak, karena kan kita cuman lihat harga yang diterapkan ke kita. Misalnya gini, contoh yang gampang ya. Ini ada contoh yang tadi lah ya, Aqua permen ya. Aqua permen. Aqua misalnya, kita tahu harga yang dikasih ke kita 5.000, ya kan? Sebenarnya harganya mungkin cuma 2.000. Jadi begitu misalnya Aqua diskon, harganya 3.000. Wah, kita kesenangan kan? Wah, kesenangan Aqua 3.000. Nih Indomaret gimana ya? Kok apa bisa sih? Apa dia nggak rugi? Ya nggak? Padahal harga dia cuma 2.000. Dijual 3.000 yang diskon gila-gilaan, dia pun tetap masih untung. Gitu maksudnya. Jadi, kalau balik ke contoh yang tadi yang saya bilang, ini aku mau permen dibundling. Anggaplah misalnya si permen ini nggak terlalu laku gitu ya. Dibundling. Jadi Aqua tadi kan harganya 5.000. Permen dikasih ke kita, harga konsumen itu misalnya 1.000. Tapi si permen ini kalau misalnya
harga pokoknya COGS-nya itu cuma 200 perak misalnya. Pasti kita 1.000 kan, 200 perak. Jadi waktu aku dibanding sama permen, aku 5.000 nih. Kan kalau permen harusnya 1.000, tapi harga pokok 200. Dibandingnya aqua dan permen, tebus aqua dan permen, cuma 5.500. Ya kan, kita kesenangan, gila nih, bagus nih, aku mau permen nih, gitu kan, kita untung nih, gimana nih Indomaret kok bisa gitu, apa nggak rugi? Udah untung juga dia, ya kan, harga pokoknya 200, si permen itu tanda kutip dibanding dengan aqua, kasih 500, masih untung 300, gitu. Oke, tapi intinya si market basket analysis itu ada dasar datanya. Kenapa aqua dibanding sama permen? Kenapa barang ini dibanding berdua? Kenapa dia dibanding bertiga? Ini dasarnya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini dari historical data tadi, itu kan market basket analysis dia bikin nih modelnya. Oke, apa yang paling sering? Tadi contohnya kan aqua sama permen. Terus apa lagi? Apa ya? Misalnya orang beli snack ya, misalnya snack Lay's sudah nggak ada ya, Ciki sama Citato ya misalnya, Ciki juga sebenarnya udah nggak ada sih, itu produk jadul banget. Citato sama apa lah ya, itu Jets misalnya, Citato sama Jets, itu dibanding misalnya. Kenapa? Karena di historical datanya ada begini, kurang lebih kayak gitu kan. Jadi dilihat, tadi kan saya udah bahas di sini apa itu yang dinamakan ini item set. Jadi pokoknya yang masuk ke keranjang, namanya juga market basket analysis, yang masuk ke keranjangnya customer terus dibeli, itu namanya item set. Jadi mau di dalam keranjang itu ada 1 barang, mau ada 5, mau ada 10, itu namanya item set. Oke? Ya. Nah, kita mulai. Hitung-hitungan. Tapi itu tadi saya bilang, tenang aja. Hitung-hitungannya cemen. Hitung-hitungannya apa ya? Levelnya cuman SD kali apa SMP. Hitung-hitungannya nggak ada yang aneh di sini. Nih, kita lihat nih. Ini di toko nih ya. Ini ada barang ABCDE. Gampang kan? Cuma ada 5 barang. Ini transaksi yang terjadi nih. Transaksi pertama, orang beli barang ABC. Item setnya ABC ya. Yang kedua apa? Belinya ACD. Ketiga belinya apa? BCD. Keempat belinya apa? ADE. Kelima belinya BC. Gampang kan? Ini anggaplah semua orang beli barangnya 3 ya. Ini biar gampang contohnya. Jadi di sini kan kelihatan. Ini orang beli ABC, ACD, BCD, dan seterusnya gitu kan. Nah, nanti dari transaksi ini, kita nanti akan hitung tadi apa aja? Support level berapa? Confidence level berapa? Lift-nya berapa? Rumusnya udah ada. Kita tinggal masukin, gampang banget. Jadi di sini, misalnya, dilihat pertama, ini kita bikin rules-nya, kita bikin modelnya. Ini Pak, gimana cara bikin rules-nya? Seperti biasa, ini cuman hipotesa. Kalau tadi kan, ini udah ada nih kan datanya, orang beli ini historical datanya. Ya enggak? Nah, kita pengen bikin rules-nya. Nanti rules-nya itu akan kita uji. Jadi kalau namanya mau bikin rules, bebas. Mau bikinnya apa? A sama D deh, A sama C deh, C sama A deh, D sama A, terserah. Mau bikin rules-nya kayak apa, nanti kita akan uji semua rules-nya. Jadi rules-nya ini benar apa enggak? Rules-nya ini memenuhi kriteria atau enggak. Oke? Nah, di sini kita bikin contohnya, rules-nya kalau orang beli A, terus dia beli D. Kalau orang beli C, terus dia beli A. Kalau orang beli A, terus dia beli C. Nah, kalau yang ini, ingat pelajaran kemarin apa tuh? Hierarchical agglomerative. Jadi kalau, ini contohnya ya, B dan C, dia udah digabung. Jadi kalau ada orang beli B dan C dalam satu kesatuan ya, terus dia beli D. Jadi bukan berarti,
Oh, beli B dulu, terus ke C, terus ke D. Karena ini kayak clustering gitu. Begitu B sama C, oh itu udah gabung, udah jadi satu kesatuan. Terus orang itu beli apa lagi? Beli D. Oh, ntar terus beli apa lagi? B sama C-nya. B, C, D gabung, baru beli apa lagi? Beli F misalnya. Gitu. Oke? Jadi di sini, nanti kan tadi saya bilang, kita akan hitung supportnya, confidence-nya, sama lift-nya. Lift-nya buat apa, Pak? Nah, di sini ada kriterian. Kriterian kalau jamak ya, kalau tunggal kan kriteria. Ini ada kriteriannya. Pertama apa? Kalau misalnya lift itu kan tadi fraction kan, apa namanya ya? Pecahan ya, pecahan. Kalau dia kurang dari satu, dia berkorelasi negatif. Jadi orang makin banyak beli aqua, malah yang beli permennya turun, korelasi negatif. Kalau lebih dari satu, korelasi positif. Beli aqua makin tinggi, beli permen makin tinggi. Berarti apa? Ini bisa nih kemungkinan dibundling. Ini cuman ada informasi tambahan berdasarkan lift-nya. Terus kalau misalnya dia lift-nya di sini angkanya itu 1, itu dia tidak berkorelasi. Tidak berkorelasi. Ya kan, dari sini kan kelihatan bahwa apa, kalau misalnya lift-nya 1, dia nggak ada hubungannya. Jadi balik ke contoh aqua dan permen tadi. Misalnya aqua dan permen, begitu kita analisa, itu korelasinya 1. Jadi kalau digabung nggak akan membawa faedah apa-apa gitu. Jadi digabung pun malah nggak bikin orang jadi belinya tambah atau belinya kurang, enggak. Malah jadi biasa aja, nggak ada gunanya gitu kita capek-capek bikin di bundling karena kan ada PR tambahan dong, ngebundling, diplastikin, diapain, gabung jadi satu kan, dan nggak ada gunanya. Karena apa? Liftnya 1. Kalau misalnya liftnya lebih dari 1, pas digabung, penjualan keduanya bisa naik melebihi dari penjumlahan penjualan masing-masing gitu loh. Tapi kalau negatif, ini pas digabung, malah penjualannya lebih jelek dibanding kalau dipisah. Itu gunanya si lift ini. Oke? Nah, tadi kan bilang, wah buat ngitung. Nah, ini udah ada contohnya kan. Supportnya berapa? Segini. Confidence berapa liftnya? Pak, ini ngitungnya dari mana? Ya enggak? Gitu. Kita lihat. A ke D. Support. Support itu rumusnya apa? Support itu rumusnya adalah frekuensi A dan D tadi kan dibagi total. Frekuensi A dan D, kapan dia muncul? Di sini ada nggak nih A dan D? Nggak ada. Di sini ada nggak? Ada. Di sini ada nggak? Nggak ada. Di sini ada. Berarti total berapa? 2. Dibagi berapa total semuanya? 5. Oke, dah. 2/5. Ya nggak? Gampang. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya nih. Confidence level. Jangan yang ini deh. Baris kedua. C ke A. Confidence level. Gimana ini Pak cara ngitungnya confidence level? Oke, tadi kan kita baru belajar. Kita belum hafal dong rumusnya apa. Confidence level apa sih tadi rumusnya? Kemunculan dari si item set itu dibagi item set yang pertama. Dibagi si X ini. Tadi kan berarti tadi apa sih? Saya lupa. C. Berarti C ke A dibagi C. Ya kan? C ke A. Jadi kemunculan C dan A dibagi, tadi apa sih? Dibagi C. Oke? C dan A ada di mana? Sini ada C dan A.
Ini ada C dan A, 2. Di sini nggak ada, sini nggak ada, sini nggak ada. Oke, kemunculan dari C dan A itu ada 2. Dibagi confidence-nya, dibagi C-nya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2/4. Ya kan? Kan tadi saya bilang apa? Support dan confidence dalam bentuk pecahan. Jadi biasanya ini nanti dijabarkan dalam bentuk pecahan atau persentase. 2/4 itu berapa sih? 50%, ya enggak? 2/5 ini berapa sih? 40%, ya enggak? Nah, oke. Confidence udah dapat, support udah dapat, lift-nya sekarang. Tadi ini, sekarang yang ini dong ya. A ke C. Lift-nya 1/6. Oke. Lift apa sih? Lupa tadi. Lift apa ya? Lift A ke C. Jadi frekuensi dari A ke C dibagi frekuensi A kali frekuensi C. Oke. A ke C munculnya di mana aja? Ini ya. 1, 2. Nggak ada lagi kan? A ke C. Oke. Berarti 2 dibagi A muncul berapa kali, C muncul berapa kali. A berapa? 1, 2, 3. A muncul 3 kali. Dikali C muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ya kan? A dan C. C-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. AC 1, 2. Ya. Ini A ke C 1/6. Oh, beda Pak. Ini 2/12 sama dengan 1/6. Ya nggak? 1/6. Bentar ya. 1/6 itu berapa persen sih? 0,11 lah kurang lebih ya. Tapi oke. Kita udah tahu cara ngitungnya. Support, confidence, sama lift. Berikutnya. Tadi kita udah lihat nih. Support, confidence, lift. Kita akan lihat algoritma pertama yang namanya a priori. Kalau biar gampang ya, seperti biasa. Kalau saya kan selalu pasti mengasosiasikan dengan bahasanya itu apa, kata-katanya itu apa, supaya kita bisa ingat. Karena kalau nggak dikasih anchor, nggak dikasih pengait, kita suka lupa kan. A priori, kalau dari segi bahasa, a priori itu maksudnya tidak suka. Berarti ini algoritma, dia nggak suka sama sesuatu. Sama sesuatu yang dia nggak suka nanti akan dihilangkan. Itu namanya a priori algorithm. Penjelasannya gimana? Nanti kita akan lihat. Akan lebih mudah diingat kalau yang dihilangkan apa? Oh, nanti kita lihat. Jadi si association rule generation untuk a priori ini, pertama dia buat item setnya, dia bikin modelnya, dia bikin rules-nya udah kelihatan. Nanti dia set nih rules-nya. Minimum confidence-nya berapa? Pokoknya kalau yang di bawah minimum, dihapus. Itu yang namanya a priori kan. Dia nggak suka sama yang di bawah minimum. Di bawah minimum, hapus. Gampang kan? Ya nggak? A priori algorithm. Gampang. Jadi namanya juga a priori gitu. Dia, udah di set nih. Confidence-nya sekian atau mungkin support-nya sekian. Pokoknya yang di bawah confidence itu atau support itu, dihapus. Ya nggak?
Gampang kan? A priori algorithm. Oke. Jadi si a priori algorithm itu dia akan melihat item set mana yang paling banyak dipakai, kayak tadi misalnya si apa tadi aqua dan permen. Oh, ini digabung. Mana yang paling banyak, yang paling frequent dilihat, itu yang nanti akan dibikin rules-nya. Jadi dibikin rules-nya nggak cuman yang banyak kan. Oh, nanti dibikin rules yang lain itu kan tadi saya bilang terserah kita kan mau bikin rules-nya apa. Tapi nanti uh, jangan sampai kita capek-capek bikin rules yang aneh-aneh ternyata sama si a priori algoritma dibuat semua, ya nggak? Kita kan lihat ini kira-kira mana nih yang bisa nih, mana yang bisa. Itu yang dipakai. Toh nanti kemungkinan ada juga yang akan dibabat oleh si a priori algoritma itu kalau ternyata support atau confidence-nya itu di bawah dari minimum yang kita set atau kita terapkan. Oke? Jadi di sini kita akan lihat langsung aja ke contohnya supaya nggak bingung-bingung gitu. Part A. Tadi kan saya bilang kan kita pakai ada batas. Jadi batas minimum berapa? Kalau di bawah itu babat. Si a priori yang akan ngebabat nih. A priori algoritma. Jadi di sini kita set minimum support ya. Supportnya 2. Di bawah 2 babat. Ya kan? Gampang. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tenang aja. Ini juga bahkan kelihatannya juga nggak susah dan memang beneran nggak susah. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini ada transaction ID. Ada 5 nih ya. Di sini kita lihat itemnya. Ini karena lebih makin ke sini kita pengen lihat sesuai dengan kehidupan nyata. Itemsnya ada yang 3, ada yang 4 ya, ada yang 2. Ini ada orang beli item di item set ini ada 134, ada 235, ada 1235, ada 25, ada 135. Oke. Kita lihat dulu item setnya secara individual satu-satu. Oke. Yang item set 1 yang ada barang 1. Ya ini kan barangnya ada 1, 2, 3, 4, 5 kan jenis barangnya. Untuk barang yang 1 ini, di transaksi ini dia muncul berapa kali? 1 ya, pertama di sini. Kedua, ketiga. Berarti yang 1 supportnya ada 3. Hal yang sama, kita lihat yang 2 ada berapa? 1, 2, 3. Nah, yang beda deh. Yang 3 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nih, ya kan? Berikutnya, yang 4 ada berapa? Cuma 1 ya. Yang 5. 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Gampang kan? Cuma lihat beginian doang. Nah, inilah si a priorinya mulai muncul, ya enggak? Dia nggak mau yang di bawah 2. Wow, ada nih, mana-mana di bawah 2. Ini jeger. Muncul, babat sama dia. Jadi di finalnya ini, kan di sini, di CL1-nya, ada tabelnya. Di finalnya, item 4 dibabat sama si a priori. Hilang deh, tinggal 1, 2, 3, 5. Oke? Gampang. Ya. Ini tadi step pertama dari si a priori algoritma. Oh Pak, kok cuma yang individual yang dilihat? Nah, itu pertanyaan bagus, ya kan? Dilihat lagi, tadi kan cuma yang satu-satu kan? Oke, yang berikutnya sekarang kita lihat. Ini kan actual ya. Ini yang rumus, kita lagi mau bikin nih rumusnya. Tadi kita udah lihat yang satu-satu nih. 1 gimana, 2 gimana, 3 gimana, 4 gimana, 5 gimana. Sekarang kita lihat lagi nih, kalau untuk yang 2 kombinasinya. Yang ada 1, 2, ini sama kayak tadi. Siapa aja? Yang ada 1, 2 ya. Sini nggak ada, sini nggak ada. Nah, sini ada. Cuma 1. Kasihan. Oke. Terus 1, 3. Ada di sini. 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3, lumayan. Terus ini kan ke bawah sama kayak tadi, muncul angkanya semua. A priorinya datang lagi. Oh, mana nih yang di bawah minimum? Di bawah ini support minimum ini kan. Hajar bleh, nggak ada tuh. 1, 2 hilang, tinggal yang ini di finalnya. Oke.
Gampang kan? Jadi tinggal bikin ininya, supportnya, muncul tadi kan 1 ada berapa? 2, 3, 4, 5. Terus 1, 2 ada berapa? 1, 3, 1, 5. Gitu kan? 2, 3, 2, 5, 3, 5. Sebenarnya kalau mau iseng nih, sama aja. Pak 1, 4 kok nggak dimasukin? Boleh. Masukin di sini 1, 4 ya. 1, 4. Ada berapa? 1. Ke bawah juga masih a priori, ya nggak? Ini kan 1, 4 ada di sini kan? Cuma 1 kan? Nah ini nggak ada dia. Oke. Iya. Step ketiga. Tadi kan kita lihat, apa namanya? 1 secara individu. Yang berdua, sekarang kita lihat yang bertiga. Ya nggak? Yang bertiga. 1, 2, 3. Ada di mana sih? 1, 2, 3. Ya. 1. Waduh. Calon dibabat nih. Ya nggak? 1, 2, 5. 1, 2, 5. Cuman 1 juga. Aduh, ini dibabat juga. 1, 3, 5. Cut, 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 cut. 1, 2. Wah, aman. Ya kan? Terus 2, 3, 5. Cut, cut, cut. 1, 2. Oke. Ini pasti kebabat. Ini pasti kebabat sama si a priori tadi kan. Algo. Ya, biar gampang. Ini tadi udah kebabat. Ini yang muncul. Jadi ini cuman pengen ngecek. Tadi kan di sini kita kan sebelumnya udah ngitung yang satu, yang tadi 1, ini yang 1, terus yang 2, terus yang 3. Nah, di sini kita ngecek lagi satu-satu nih. Untuk yang 3 tuh ada berapa aja? Ada 135, 15. Ini cuman buat ngecek aja, buat ngelihat ini masuk apa enggak. Kalau tadi ini kan memang enggak masuk karena apa? Cuman 1 supportnya. Makanya bentar, ini biar nggak salah paham ya. Dibabat oleh a priori algoritma. Ya. Nah, sini udah kebabat. Nah, di part B, contohnya ya. Tadi kan individu 1, terus 2, terus 3. Yang 3, itu kan 2 kebabat kan? Tinggal ini kan sisa-sisanya kan? 135 sama 235 kan? Oke, Pak mau bikin yang 4. Oke, kita bikin yang 4. Yang bikin yang 4 di sini. Misalnya apa? 1, 2, 3, 4. Nggak ada. 1, 2, 3, 5. Ada 1. Ya, kebabat deh. Ya kan? Ih, kok hilang? Parah banget. Ntar lo. Kebabat deh sama si a priori algoritma. Begitu udah habis hilang kebabat. Stop. Kita stop sampai di situ. Kita balik ke yang 3. Karena apa? Ya di sini kebabat, hilang, blank, udah nggak ada lagi. Nggak ada satupun yang bisa dibahas kan. Oke, yang 4. Laut. Kita lihat balik ke yang 3. Ya nggak? Jadi, di sini step terakhir. Kita udah ketemu. Item set yang terakhir tadi apa? 135 dan 235. Subsetnya itu perjumlahan dari yang tadi dari atas sampai ke sini untuk yang 135. Karena ini kita ngelihatnya kan kalau tadi individu, kita ngelihat kan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Tapi di sini kita ngelihat subset dari yang terbanyak terakhir kan 3. 4 tadi kan udah nggak ada kan dibabat kan. Udah nggak sempat muncul 4. Nah yang 3, subsetnya si 135 siapa aja sih? Ada yang 2 item, ada yang 1 item. Ya nggak? Berarti di sini ada 13, ada 15, ada 35, ada 1, ada 3, ada 5. Sama kayak yang di bawah. 235, ada 23, ada 25, ada 35, ada 2, ada 3, ada 5. Oke, sampai di situ gampang kan? Kan kelihatan tuh. Oke, tadi kita udah individu. Terus kita udah lihat per 2 gerombolan, apa ya gampangnya bilangin 2 gerombolan ya. Terus 3 gerombolan udah. Wah Pak, tambah. Oke 4. Ya 4 belum muncul udah dibabat langsung sama si a priori. Jadinya 3 deh ya kan. Nah yang terakhir yang 3 ini kita lihat. Tadi yang 3 pun kan 2 kebabat kan. Yang 3
Mana tadi ya? Nih, ini kan? Ini kan tadinya gerombolannya ada 4 nih, ada 4 orang nih temennya kan. Yang 2 kebabat, udah tinggal yang sini kan. Kebabat sama si a priori tadi. Mana sih? Ini ya? Oke. Jadi tinggal 2 ini kan. Yang untuk yang 3 anggota itu kan, ada 135 sama 235. Nah, subsetnya apa? Subsetnya kan yang tadi ini nih. Yang tadi kita udah lihat, si 135 tuh anggotanya siapa aja sih? Ada 13, 15, 35, 1, 3, dan 5. Nah, sampai di sini. Tadi kita pakai support minimumnya berapa? Buat si a priori 2 kan? Jadi di bawah 2, babat. Sekarang kita pengen lihat, tadi kan dari support. Kita pengen lihat yang dengan confidence value 60%. Pak, kenapa harus 60? Enggak harus, bebas. Mau bikin 70, mau bikin 40, enggak masalah. Jadi, kita mau lihat kalau 60% kayak apa. Nanti, di akhir kuliah ini, saya akan kasih lihat, di software yang namanya Orange, bebas kalian mau taruh berapa confidence value. Tinggal diklik doang, di slider, mau berapa? 10, 40, 60, 90, 100, langsung kelihatan hasilnya. Makanya kenapa kita repot-repot kayak gini, supaya kita bisa, oke, saya akan pakai 60. Kenapa 60? Saya tahu cerita di belakangnya. Nanti begitu ketemu hasilnya, saya tahu harus ngapain. Itu maksudnya dari kuliah ini. Pak, ngapain Pak repot-repot, toh pakai Orange gampang banget tadi Bapak bilang. Justru kita yang jadi komandannya dari si software ini, kita harus tahu kan, ya misalnya ya, kita udah ngerti nih, habis ini terus kita kerja gitu ya, wah begitu tutup gini, terus tiba-tiba ntar bos nanya, kenapa pilih 60, kenapa pilih 50%, misalnya bingung gitu kan, apa ya, udah kan kesian kan. Jadi oke, kita pilih 50 karena kita pengen lihat ntar hasilnya jadinya segini. Ini cuma contoh aja. Dengan confidence level 60%, misalnya kita dapat hasilnya terlalu banyak. Oke, kita naikin lagi confidence-nya menjadi misalnya 65 atau 70. Sehingga hasilnya nggak terlalu banyak, kita bisa ngambil keputusan dari hasil itu. Nanti kita akan lihat pas di Orange. Oke? Supaya lebih gampang, karena kan ini verbal. Saya cuma ngomong gitu aja kan pusing lah gitu kan, nggak kebayang. Ya nggak? Oke? Nah, tadi pertama kita udah set apa nih? Oh, kita udah set supportnya segini. Sama si a priori, kalau di bawah 2, babat. Nah, sekarang kita akan set rules yang kedua apa? Minimum confidence value berapa dalam hal ini? 60%, ya kan? 60%. Kita lihat rule selection-nya. Apa ini Pak? Wah, kelihatannya rumit. Enggak. Kelihatan doang. Padahal enggak. Jadi, tadi itu kan, ada rules-nya. 1 dan 3 misalnya. Ini kan tadi kita bikin. Kan rules-nya bebas kan? Oke, kita udah bikin rules banyak. Nanti akan dites oleh software-nya. Oke, ini akan masuk atau enggak dengan confidence level 60%. Jadi, udah dikasih threshold 60%, semua rules ini akan dites. Yang di bawah 60% babat. Ya kan? Kayak tadi kan, kalau support 2, di bawah 2 babat. Ini di bawah 60% babat. Di atas 60% masuk. Ya enggak? Gampang. Jadi, rules pertama, 1, 3. Item set 1 dan 3 yang jadi 1. Dari subsetnya siapa nih? Yang 135. Nah, ini dilihat kok dapat Pak, dari mana ini dapatnya 2/3, ya kan? Jadi, kita lihat si 13 ini. Nih, di sini ya, kita nggak usah jauh-jauh. Mana sih kursornya? Nih, si gerombolan 13 ini. Di sini muncul berapa kali 13? 1, 2, 3. Ya kan? Ini untuk yang 1 dan 3 terhadap yang 5. Nah, di sini untuk 13 itu, kalau untuk yang 135 dia muncul
berapa kali? 1, 2. Berarti saya tulis di mana? 135 ini muncul 1, 2. Berarti 2 untuk yang 135 dibagi 1/3. Dapatnya 66,6%. 66,6%. Tadi kan ada, kita udah bikin threshold-nya kan? Berapa? 60%. 66 gimana? Oh, masih di atas. Oke, rules-nya berarti masuk. Oke, ini hal yang sama juga untuk yang di bawah, tapi kita mau lihat satu lagi. Kita mau lihat kalau yang ditolak. Ya, di sini kita lihat 3 terhadap 135. 3 muncul berapa kali? Mana sih? 1, 2, 3, 4. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini sebenarnya diterima ya. Kita tadi, ini nggak, sorry, benar ya. 135. 3 muncul 4 kali. Terus 135 muncul berapa kali? 135. 1, 2. Berarti tadi apa? 2 dibagi 4. Ya kan? Ini yang 3 nih. 3 muncul berapa kali? 4 kali kan? 1, 2, 3, 4. 4 tadi bawah. Terus 135 muncul berapa kali? 135 muncul 1, 2. 2 per 4. 2 per 4 itu berapa? 2 per 4, 50%. Wah, 50 di bawah 60%. Tolak. Gampang kan? Jadi, set 60%. Oke, yang di atas 60%. Masuk. Di bawah 60%. Tolak. Oke. Sampai di sini. Kita tenang dulu. Walaupun sebenarnya tadi saya bilang kan, ini gampang. Karena cuma ngelihat doang kan. Oh, mana tadi 135? Ada berapa sih 135? 1, 2. Oh, udah. Terus 3 ada berapa? Ada 4. Udah. Cuman mungkin ya, namanya kalau orang baru melihat, waduh kayaknya susah. Enggak, ini cuma kelihatannya doang. Tadi kan angkanya gitu-gitu aja. Kita cuma tinggal ngeliatin, ini di item set ini ada siapa aja sih? Kalau kita pengen lihat yang 3, nih dari transaksi ini yang 5 tuh ada di mana aja sih? 3, oh ada di sini. 5 ada di mana aja sih? 5 ada di mana nih? 1, 2, 3. Oh, 5 ada di situ. Terus kalau apa? 135 ada di mana aja sih? Mana tadi? 1, 2. Gitu kan? Udah. Intinya cuman ngeliatin itu aja. Terus yang penting kita tahu nih, nggak perlu dihafalin. Karena komputer ada kan. Yang penting kita tahu apa itu support, apa itu confidence, apa itu lift, apa gunanya. Apa gunanya dari masing-masing ini. Itu yang penting. Karena lagi-lagi yang saya bilang, nanti begitu kita pakai si orange ini, wah gampang banget. Udah selesai. Begitu angkanya keluar, ntar kita bingung kalau kita nggak tahu ceritanya. Ini angka apa ya maksudnya gitu loh. Kenapa makanya, Pak, ngapain sih repot-repot gitu. Justru karena di software itu saking gampangnya, jangan sampai nih, kita kayak mad scientist gitu kan, nyoba-nyoba, begitu nyoba angkanya keluar, ntar bos kita di belakang nanya, terus ngapain? Terus hasilnya apa? Nah, kita nggak tahu gitu. Makanya kenapa saya bilang, tiap data itu ada ceritanya. Mau data itu dikit ataupun banyak. Tinggal kita gimana ngegalinya. Jadi ibarat kata ya, ibaratnya nih, si data itu nih ada yang pendiam, ada yang cerewet. Kan kemarin gitu ya, misalnya ada yang bilang, Pak ini cuma segini. Enggak. Itu karena kamu lihat tuh kayaknya datanya pendiam. Kamu harus korek lagi. Beda kan kalau misalnya saya kasih data nih, wah saya kasih data yang ribuan, yang puluhan ribu, itu udah cerewet banget tuh data kan, banyak banget yang dia bisa bilang. Tapi data yang cuman tanda kutip, cuman sedikit ini, tetap banyak yang bisa kita lihat. Oke? Itu untuk yang si tugas kelompok itu ya.
Jadi ini kelihatannya, wah cuman apa sih, sales, unit sales, cuman ini produk, country, atau apa. Pas dilihat hubungannya, saya nggak nyuruh ini loh, kita nggak nyuruh, saya nggak nyuruh, oh ini klasifikasikan, ini nggak nyuruh bahwa, oh ini bisa digabung atau enggak. Kita kan cuma lihat, ada nggak sih hubungannya. Bahkan hubungannya kita nggak pakai indeks kayak yang tadi Jakarta atau apa, enggak kan. Karena di Excel kan, agak agak barbar, agak kesian kalau misalnya harus dihitung manual satu-satu, karena itu nggak ada juga gitu di lapangan seperti itu. Makanya kenapa saya cuman kasih arahnya ke sana. Oh, ini kalau ini ada hubungan nggak sih sama ini? Walaupun nanti akan ada perhitungan berikutnya, tapi itu ntar bukan di Excel. Jadi ini kalau sini gimana sih? Ini balik ke contoh yang si kelompok B itu ya, yang apa sih namanya? Penjualan produk terhadap negara gitu kan. Oh, ini kalau digabung ini gimana? Ini kalau kenapa dia penjualannya paling tinggi? Kenapa dia ini? Kenapa dia pas dikasih diskon malah turun, bukannya naik? Logikanya kan, udah kasih diskon orang harusnya senang dong. Nah, begitu dia dikasih diskon, turun. Terus gimana? Masih perlu diterusin nggak diskonnya? Kayak gitu loh. Itu tadi balik ke tugas yang si kelompok tadi ya. Nah, sekarang sebelum kita bahas, nanti saya akan kasih lihat, misalnya bagi kalian ada yang kemarin kan saya udah kasih videonya ya, tapi nanti saya akan walk through lagi untuk yang videonya. Tapi kita lihat dulu nih, kan apa ya? Kan saya bilang kan, oh itu di software itu gampang gitu kan, masa sih gitu? Ya kita buktikan. Oke, mana ya ini dia? Oke, bentar ya, saya taruh sini biar kelihatan. Oke, ini software namanya Orange. Kita mau lihat nih, apa sih ini datanya? Oke, di sini kelihatan datasetnya ada apa, tapi kita mau lihat di sini tabelnya. Bentar ya, ini kayaknya saya jangan set. Sebentar, ini saya matiin dulu sharingnya. Saya akan sharingnya screen aja deh, karena kalau window dia soalnya akan beranak pinak windownya. Saya akan kasih entire screen yang di sini deh. Oke, saya akan share yang di sini. Nah, bentar ya, agak lama kalau share entire screen. Tapi udah, nih ya. Oke, ini si orange-nya. Kita mau lihat datasetnya. Datasetnya itu ada apa aja sih? Di sini, market basket. Sengaja pilih yang cuma dikit nih, ya, cuma segini. Nggak banyak. Banyak pun nggak masalah. Kita lihat yang dikit itu tadi. Contoh datasetnya nih. Transaksi pertama, ada orang beli roti dan susu. Yang lainnya enggak. Yang kedua, beli roti, beli popok, beli bir, beli telur. Ada yang beli ini roti enggak, beli susu, beli popok, beli bir, sama beli Coca-Cola. Pemabok ini kan, punya anak masih mabok ya, black dia. Terus yang keempat, beli roti, beli susu, beli popok, beli bir. Beli roti, beli susu, beli popok, sama beli Coca-Cola. Ya. Oke, kita udah punya nih kan, item setnya udah ada datanya. Terus gimana Pak? Lihat nih, kita pakai si association rule tadi. Nih, minimum support kan. Mau berapa? 10%. Dapat banyak tuh. Mau 30%. Nih, mau 45. Berapa lagi? 50. Suka-suka. 60. Mau berapa? Bikin 100. Hilang, nggak ada. Jadi misalnya tadi berapa? 50 deh. Oke. Mau item setnya berapa? Bisa. Gampang kan? Makanya tadi saya bilang, karena ini gampang. Jadi kalau kita ntar kita bingung sendiri kalau kita nggak tahu cerita di belakangnya. Di sini sama dengan association rules tadi itu. Kita udah ketemu rules-nya apa aja. Misalnya, kita mau yang support berapa? Confidence-nya berapa? Misalnya di sini, oh kita kasih support 30%. Dapatnya berapa? Supportnya naikin lagi 50%. Dapatnya cuma 1. Mau confidence-nya berapa? Misalnya confidence-nya turunin ya. Misalnya loh, anggaplah berapa sih? 50. Dapat nggak? Banyak. Dapatnya apa aja? Oh jadi di sini dengan support segini, confidence segini,
dapatnya berapa, stringnya berapa, itu apa aja, antecedent apa. Jadi gini, ini istilah di big data gitu ya, antecedent sama konsekuen. Makanya tadi kenapa nggak bisa dibolak-balik. Tadi contoh saya apa? Aqua, karena Aqua terus beli permen. Aqua itu istilahnya adalah antecedentnya. Permen itu konsekuennya. Yang gampang kan, bahasanya konsekuen. Jadi konsekuensi dari beli Aqua, dia jadi beli permen. Jadi Aqua antecedent, permen konsekuen. Gampang kan? Itu sebenarnya istilah doang gitu loh. Antecedent, konsekuen. Biar kalian lihat nih, Pak, itu apa sih? Nggak dikasih tahu nih. Antecedent, tahu udah sekarang kan. Tapi dari sini kelihatan kan, gampang banget ini ngesetnya, tinggal ngeset, crut dapat terusnya. Tinggal ini naikin mau berapa, crut dapat terusnya. Ini turunin dikit, dapat hasilnya berapa. Makanya kenapa kita capek-capek harus belajar yang tadi. Karena di software itu udah gampang banget. Supaya kitanya yang bisa cerita. Yang ngitung udah nggak usah dipusingin. Yang ngitung emang bener komputer. Tapi supaya kita bisa cerita gitu loh. Ya enggak? Oke? Nah, saya tutup ya. Ini sebentar. Gimana sih? Ini dia. Saya tutup si orange-nya. Sekarang kita akan ke mana ya? Mana sih ininya saya kok nggak muncul ya? Ya udahlah. Ini aja. Oke. Agak lama nih. Iya. Ini kan kalau bagi kalian yang kemarin belum sempat lihat gitu ya. Jadi ini kan pertama kita mau lihat dari sini aja. Pertama itu apa? Itu udah kelihatan kan. Ini pasio kenapa tinggi banget? Oke, itu yang pertama kan. Nah, tinggi banget. Kita bisa selidikin. Jadi tugas kita itu kayak detektif. Ini ada apa sih? Ada yang aneh nggak? Ini kenapa ini? Kayak kalau di film Sherlock Holmes gitu kan. Ini orang emang biasa gantung baju di sini. Enggak sih. Kenapa ya? Ini kenapa begini ya? Ini kenapa? Kenapa bajunya biasa orang digantung di atas, dia kenapa di bawah? Kenapa dia digantung biasanya di balik pintu? Kenapa di kursi? Kenapa di mana? Gitu loh. Tadi kita lihat ini contoh ya. Pasio kenapa tinggi banget gitu. Oke, kita cek di sini kan. Kita lihat. Ini pasio yang tadi balik tinggi banget kan. Bahwa pertama, dari grafik kita udah kelihatan pasio tinggi banget. Terus kita lihat dari tabel, dari pivotnya. Sebenarnya nggak perlu di pivot dulu nih kalau kita mau ngeliat pasio gitu kan. Kita cuma pengen ngefilter dari sini. Itu kelihatan nih. Ini saya percepat lah ya. Sebentar. Bahwa pertama, di sini saya ngelihat cyclical per bulan di 2 tahun ini ya. Jadi saya nggak ngefilter tahun. Supaya kita bisa ngelihat siklus tahunannya. Dalam hal ini si pasio itu kan. Kenapa dia gede banget gitu loh. Nah, kalau angka keriting kan ngelihatnya, nah kita pakai grafik lah, kita biar bisa ngelihat di sini. Nah, si pasio itu dari sini kelihatan nih kan, pasio itu yang mana? Yang ini kan? Nih, sebenarnya bisa aja difilter biar nanti yang kelihatan pasionya doang, supaya kita bisa lebih jelas gitu kan. Nih, di sini kelihatan. Pertama apa? Yang kita bisa lihat. Pasio tinggi, oke. Yang kedua, kapan dia tinggi? Bulan 11, deket-deket akhir tahun. Mungkin buat Natal, orang perlu beli produk itu. Misalnya loh ya. Kapan dia tinggi? Di mana dia tinggi? Di Kanada. Waktu dia tinggi, dikasih diskon apa enggak? Enggak. Nah, dia nggak dikasih diskon aja udah tinggi. Sementara di tempat lain ada yang dikasih diskon malah rendah. Apa perlu kita kasih diskon atau enggak? Tapi itu kan, itu asumsi. Tinggal bilang, mungkin kita perlu kasih diskon dengan harapan penjualan bisa lebih naik, atau mungkin kita nggak perlu kasih diskon, kita tinggal lihat produk yang lainnya. Oke? Lanjut. Ya kan di sini profit si pasio tertinggi terjadi di bulan 11 gitu. Nah, terus tadi ini yang saya bilang kan, kita lihat nih, kita balik ke data,
kita filter si produk Pasio itu di bulan 11, apa yang terjadi? Jadi, nih bentar ya. Nah, kita lihat. Pertama apa yang kita bisa lihat di sini? Profit mana? Ini profit. Profit tertinggi di mana? Di sini nih. 155.000. Yang beli siapa? Government. Di negara mana? Kanada. Pakai diskon nggak? Enggak. Ya kan? Dari situ aja. Kita baru ngomongin Pasio. Satu produk tadi yang profitnya kenapa tinggi banget. Oke? Nah, kita udah bisa lihat. Kita udah bisa ngegali, dapat cerita nih. Oke, Pasio. Terus, apa lagi? Ya kan? Nah, ntar dulu. Ini kok lama sih ya, cuman. Nah, ini nih sengaja saya highlight biar kelihatan gitu kan. Oke, ini nih yang profitnya segini. Udah profit paling tinggi untuk government. Udah gitu dia nggak ada diskon. Nah, oke. Lanjut. Berikutnya. Ntar dulu. Lama amat sih. Nah, sekarang apa lagi yang kita mau cari? Kita mau gali hal apa lagi? Misalnya, kita lihat di sini. Kita pengen lihat berdasarkan apa? Ini kan tadi kita udah ada pivotnya. Kita mau lihat berdasarkan apa misalnya. Bentar ya. Kita mau lihat misalnya benar nggak sih Pasio tadi tinggi? Benar nggak sih Pasio itu paling tinggi? Nah, dari sini bisa dikonfirm. Iya, dari pie chart ini Pasio memang porsinya paling tinggi. Oke? Nah, jadi kalau di kehidupan nyata, misalnya kita lihat kan, oke, Pasio ini adalah produk kita yang memang produk kita yang paling besar gitu ya. Dari profit itu, misalnya kita sebelumnya udah punya marketing budget. Misalnya wajar Pasio paling tinggi karena apa? Marketing budgetnya paling besar. Ya ini datanya emang nggak ada, tapi ini kemungkinan cerita gitu ya. Oh berarti kita lihat nih, marketing budgetnya si Pasio emang tinggi, makanya dia dapat hasilnya besar. Marketing budget yang lain tinggi nggak? Misalnya marketing budget yang lain nggak ada, tapi misalnya contoh nih ya, contoh. Pasio segini wajar karena marketing biaya promosinya gila-gilaan misalnya. Tapi si yang abu-abu ini, misalnya si VTT, dia dapat segini, padahal nggak ada iklan. Berarti kan hebat. Jadi kita bukan cuma lihat, oh Pasio ini tinggi gitu kan. Bukan cuma si porsi yang paling tinggi. Yang lainnya juga kita lihat. Dia nggak tinggi, tapi dia dapat diskon nggak? Dalam hal ini karena kebetulan ya, Pasionya juga nggak ada diskon. Tapi yang lain gimana? Ada diskon apa enggak? Cyclicalnya gimana? Nanti kita akan lihat di sini. Jadi ada yang cyclicalnya di bulan kapan dia turun di bawah dari diskon. Ini cuma contoh kecil aja gitu ya. Jadi taruh lama ya. Nah, kita lihat lagi. Tadi kan by product, kita mau lihat by country. Tapi ternyata di sini rata-rata secara visual aja nih ya. Oh, kayaknya kurang lebih sama lah kalau by country. Oke, nggak menarik. Kita akan lihat yang lain. Nah, dari sini by apa? Segmen pasar. Paling gede di mana sih? Ternyata di government, ya kan? Berarti ini kan ada dua pilihan. Oke, gimana cara government bisa kita pertahankan atau malah kita tingkatkan? Atau yang kedua, di tempat lain bisa nggak sih kita naikin karena kayaknya enterprise kecil banget nih misalnya gitu kan? Jadi itu ceritanya. Itu ceritanya. Walaupun Pak datanya kan nggak ada, betul. Tapi ceritanya supaya nanti kita bisa dapat, oke, untuk kita bisa meningkatkan enterprise kita harus punya data apa lagi? Gitu. Tapi intinya dari segini kita udah bisa punya cerita. Oke, government gede, tapi yang lain kenapa kecil nih? Mau digedein apa enggak? Kalau mau digedein kita perlu apa? Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat berdasarkan apa sih tadi ini? Kalau nggak salah profit. Efeknya si diskon terhadap profit. Jadi maksudnya gimana? Nanti kita akan lihat nih datanya. Oke, ini kan datanya tumbang tindih gabung gitu ya. Nanti kita akan filter. Kita filter sebenarnya saya salah nih nyarinya sini, harusnya di sini langsung aja lebih gampang gitu kan. Karena Excelnya yang zaman sekarang udah enak banget gitu. Kalau dulu masih harus satu-satu di situ. Oke. Kita lihat misalnya filter by product. Kita lihat satu aja dulu. Amarilla. Nah,
Dari sini aja kita udah bisa lihat ceritanya kan. Ini profit tinggi banget, padahal sebenarnya diskonnya nggak terlalu tinggi. Ada dua kemungkinan kan. Kalau naikin diskon, dia tambah tinggi apa enggak? Di sini juga gitu. Terus berikutnya apa? Ini kenapa ini bulan 5 ini diskon? Profitnya turun banget. Ada apa di sini? Itu kan ceritanya kan. Pak, tapi datanya nggak ada. Betul, tapi kita cuma cerita dengan data yang ada. Berarti kita bisa memberikan suggestion kepada bos gitu dalam hal ini ya. Ini Pak, kita bisa lihat nih Pak di bulan 5 untuk produk apa sih tadi Amarilla ini. Ini kenapa Pak? Kenapa ini dia jauh di bawah diskon? Perlu diselidiki lebih lanjut. Itulah maksudnya. Jadi kita bukan karena nggak ada data kita benar-benar berhenti, enggak, tapi kita mengolah bercerita semaksimal mungkin dengan data yang ada gitu. Oke, ini apa nih yang terjadi di sini nih bulan 5 nih gitu kan, tadi itu contohnya. Berikutnya kita lihat lagi dengan produk-produk yang lain juga masing-masing itu kan. Bentar, kelamaan nih, bla bla bla. Nah, misalnya kita ambil contoh yang lain. Siapa sih Cartera? Ini ceritanya gimana lagi nih? Di sini seperti biasa, namanya juga akhir tahun. Biasa memang akhir tahun banyak produk yang naik. Tapi ada juga yang turun. Kayak Pasio itu kan turun. Nah, di sini apa sih tadi? Cartera. Wajar nih kan naik, tapi dia naiknya curam banget kan. Nah, waktu curam ini, apa perlu kita nggak usah kasih diskon gitu kan? Toh dia bakal naik misalnya ini. Atau gimana? Sama kayak yang tadi. Ini ada apa ini di bulan ke-8? Kenapa dia profitnya turun banget gitu kan? Bisa dilihat lagi, bisa diselidiki lebih lanjut. Kenapa? Dengan grafik ini kan kelihatan kan, ada dasar untuk melangkah lebih lanjut. Itu maksudnya. Oke? Jadi itu dari tugas kelompok tadi. Ini kan kita melihat lagi, ini terakhir kalau nggak salah ya, ngelihatnya profit by country. Jadi tadi kan ada Kanada. Nah ini dilihat dari untuk Jerman, ya kan? Jerman ternyata tanpa diskon pun dia tinggi di bulan berapa? Di bulan 10. Mungkin di bulan 10 itu Jerman ada festival apa yang dia perlu produk ini misalnya gitu kan, kita nggak tahu. Tapi dia siklikalnya dalam setahun kita udah tahu di sini. Berarti mungkin nanti di bulan 8, bulan 9 kita udah mulai bisa kasih diskon atau mulai bisa kasih iklan atau apa gitu loh. Tapi intinya banyak itu ceritanya dari sini. Padahal tuh data cuman tadi kan cuman ya penjualan produk doang. Gitu loh. Nah, ini satu lagi nih. Ini kenapa di bulan 11 ini dia turun drastis gitu. Apa yang bisa dilakukan buat mencegahnya? Itu loh maksudnya. Oke. Nah, kalau terakhir ini by apa tadi? By segment. Ini sama kasusnya kayak Jerman tadi kan. Di government bulan 10 itu naik drastis mungkin karena memang budgeting atau gimana. Jadi nggak perlu dikasih ini diskonnya dengan yang landai pun dia tetap bakal naik. Gitu. Oke. Ya. Ini tadi pembahasan dari contoh ya, contoh tadi tugas kelompok itu. Oke. Seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan, bentar ya, ini lambat banget. Oke, dah. Jadi tadi orange udah, terus untuk yang ini tugas kelompok tadi udah. Nanti di tugas berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan lihat tantangan dari si big data itu apa aja sih. Yang paling gampang apa sih? Security, ya kan? Privacy-nya kita gimana gitu. Oke. Seperti biasa. Kalau nggak ada pertanyaan, atau kalau baru keinget nanti atau gimana, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email, bisa lewat fitur diskusi kampus. Tapi jangan lupa ini kuisnya nanti tolong dikerjakan karena ini merupakan bagian dari absensi kalau untuk saya. Oke. Ini kuisnya ada di sini. Kuliahnya sudah selesai sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Banyak Pak. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Iya, Terima kasih Pak.